Pelajaran bisa kita dapatkan dari mana saja. Bisa dari pengalaman hidup kita atau mungkin dari pengalaman hidup orang lain. Bisa juga dari kisah-kisah penuh inspiratif. Ada satu kisah yang sangat menarik buat kita semua, buat kita jadikan sebuah pedoman di dalam kehidupan. Bagaimana ceritanya? Saksikan videonya. Di kesempatan kali ini, AA tidak akan banyak berkata-kata. Ya, untuk sahabat semua di rumah tentunya sudah tahu hanya akan sedikit berbagi cerita. Cerita ini menarik. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran di dalam kehidupan. Bisa dijadikan pegangan ataupun pedoman dalam kita menyikapi segala persoalan hidup. Dikisahkan pada zaman Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Abu Bakar bukan, Umar kalau nggak salah. Itu ada seorang jenderal yang hebat, yang kuat lah ya. Semua orang ditakuti oleh musuh ataupun teman. Namanya Khalid bin Walid, jenderal tentara panglima perang. Di suatu ketika ada surat datang ke jenderal Khalid bin Walid yang dari Khalifah Rasyidin Umar, yang mengatakan di dalam surat itu, satu, surat perintah untuk menghadap isinya, dan yang kedua pemecatan dari jabatannya sebagai jenderal. Ya. Setelah selesai perang, Khalid bin Walid pun menemui Rasulullah dan dia menghadap. Bukan Rasulullah, kalau Presiden Umar. Maaf, salah kata. Ya Khalifah, saya mendapatkan surat untuk menghadap dan pemecatan. Kalau masalah dipecat itu emang urusan engkau sebagai pemimpin dan saya bawahan. Tapi kalau sekiranya boleh saya bertanya, kira-kira apa kesalahan saya, kata sang jenderal ini bertanya kepada Umar. Khalifah. Kata Sayyidina Umar, kamu tidak bersalah dan tidak punya salah. Tidak punya salah. Tapi dipecat. Aduh, bingung. Kenapa itu? Ya mungkin ada yang kurang dalam kerja saya, kata Walid, sehingga saya dipecat. Kata Umar, semua orang mengagumimu dalam kepemimpinanmu dan dalam kerjamu. Jadi tidak ada yang kurang di dalam kerja kamu sebagai jenderal. Saya nggak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan, tapi dipecat. Iya, dipecat.
Bingung sang jenderal ini. Terus apa ya Khalifah sehingga saya ini kok dipecat? Sedangkan nggak ada salah ya. Salah tidak ada. Kerja bagus. Tapi kok dipecat? Terus kata Sayyidina Umar, justru aku memecatmu karena aku kasihan kepadamu. Kenapa kasihan? Karena hampir semua orang selalu membanggakanmu, selalu mengagumimu, selalu memujamu. Saya khawatir, kata Umar, dengan banyaknya orang yang menyanjungmu, dengan banyaknya orang yang memujamu, kamu akan terlintas rasa sombong. Akan terlintas rasa sombong. Terus apa pertanggungjawabanmu di akhirat kalau kamu sampai terlintas rasa sombong? Sengaja kamu pecat, saya berhentikan untuk apa? Memberikan pelajaran bahwa kamu seorang jenderal hebat masih tidak ada apa-apanya di hadapan saya sebagai khalifah pemimpin, apalagi nanti di hadapan Allah kalau sehingga kamu sombong. Tidak ada apa-apanya. Jadi intinya kata Umar, aku memecatmu karena kasihan, karena semua orang mengagumimu dan memujamu. Takutnya apa? Ketika semua orang memuji kita, menyanjung kita, takutnya sedikit terbesit di dalam hati rasa sombong. Nah ini yang akan membawa kita kepada neraka. Akhirnya apa? Umar memecat Khalid ini untuk memberikan pelajaran bahwa kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Khalifah Umar. Sekarang pecat, berhenti. Bagaimana kalau nanti di hadapan Allah? Pasti kamu tidak ada apa-apanya. Di hadapan saya juga nggak ada apa-apanya, apalagi nanti di akhirat. Dengan kesombongan yang mungkin akan timbul di hati kamu karena banyaknya pujian dan sanjungan. Setelah itu apa? Khalid bin Walid sang jenderal langsung menangis dan merangkul Umar. Terima kasih ya sahabat, sehingga saya bisa terhindar dari kemungkinan dosa sombong. Terus apakah Walid dendam, kecewa? Tidak. Beda dengan sekarang ya, orang dipecat yang ada dendam, kecewa, musuh. Apalagi tanpa ada salah, tanpa ada alasan. Sedangkan kerja tuh bagus. Pasti kalau orang sekarang pasti ngamuk-ngamuk mungkin. Tapi Khalid bin Walid tidak. Setelah dia nyatakan berhenti ataupun dipecat dari jabatan sebagai jenderal, bukan berhenti, tapi dia tetap maju ke medan perang sebagai apa? Sebagai prajurit. Ada sahabat yang mengatakan, ya Khalid, kamu kan posisinya sekarang bukan jenderal, kenapa ikut berperang? Bayangkan, bekas jenderal dipimpin oleh sersan. Coba, kita tadinya direktur, dipecat dari direktur, tapi masih bekerja di perusahaan tersebut sebagai bawahan. Bawahannya apa? Yang tadinya sersan kita, misalkan yang tadinya manajer kita. Tapi Walid tidak. Dia terus semangat dalam berperang membela agama Allah. Apa kata Walid? Saya berperang dalam membela agama Allah, dalam berjihad, bukan karena saya jenderal, bukan karena saya diperintah oleh Umar sang Khalifah Rasyidin, tapi karena saya mencari ridha Allah. Seperti itu kata Khalid. Jadi maksudnya apa? Yang Khalid lakukan, dia tetap berjuang untuk mencari keridhaan Allah.
bukan hanya sebatas dia sebagai jenderal ataupun sebagai panglima perang, tapi untuk mencari keridhaan Allah tidak harus jadi seorang jenderal, tidak harus menjadi seorang yang berpangkat tinggi ataupun yang memiliki kedudukan tinggi, tapi sebagai rakyat jelata pun, sebagai prajurit pun bisa mencari keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan terus berjuang di jalan Allah, dengan terus mengikuti perintah dan himbauan Allah. Mengerti? Mengerti. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan ataupun ambil pelajaran bahwa satu, dikala banyak orang yang menyanjung kita, itu akan banyak potensi menimbulkan sombong di diri kita dan bisa menggelincirkan kita ke jurang dosa. Yang kedua, apapun kondisi kita, bagaimanapun taraf hidup kita, dalam mencari keridhaan Allah itu bukanlah ukuran. Bukan saja seorang yang berpangkat, berkedudukan yang hanya bisa mengambil keridhaan Allah, tapi siapapun bisa mencari keridhaan Allah dengan terus tetap dan istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi cerita ini sangat menarik buat kita amalkan ataupun kita jadikan pelajaran. Intinya apa? Kita selalu dan harus selalu mencari ridha Allah. Bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, entah kita di atas ataupun di bawah, entah kita kaya ataupun miskin, entah kita punya jabatan ataupun sebagai bawahan. Paham? Paham. Itu sepenggal kisah yang bagus untuk kita teladani, yang bagus untuk kita amalkan sikap seperti itu. Jadi jangan sampai sanjungan, pujian yang mampir ke diri kita menyebabkan kita sombong. Kalau sekiranya itu bisa berpotensi menyebabkan kita sombong, alangkah baiknya kita keluar. Keluar dari apa? Keluar dari zona yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi untuk sahabat semua di rumah, mungkin sudah banyak yang tahu cerita ini ya. Cerita tentang kehebatan Panglima Perang Khalid bin Walid dan sepenggal kisah di mana dia diberhentikan oleh Khalifah Rasyidin Umar dengan tujuan seperti itu. Jadi tujuannya bukan Umar ini benci ataupun tidak senang kepada Khalid, tapi dia khawatir karena sayangnya kepada Khalid, khawatir akhirnya memberhentikan, ditakutkan akan timbul kesombongan di diri Khalid bin Walid. Jadi untuk kita semua ataupun mungkin sahabat yang di rumah, sepenggal cerita ini sangat menarik untuk kita jadikan iktibar, kita jadikan pedoman di dalam menjalankan kehidupan. Ya sama-sama kita belajar lah untuk meneladani kisah tersebut. Ya mudah-mudahan Allah juga berikan kita kemudahan, keringanan dalam terus mencari keridhoannya. Karena tidak ada jalan untuk seorang muslim kecuali apa? Mencari ridha Allah. Paham ya? Paham. Ya sepenggal kisah ini untuk kita pelajari bersama. Ya bukan saja Mas Ayo ataupun Chandra, termasuk AA juga. Kita bareng-bareng belajar, mungkin sahabat yang di rumah juga. Ayo kita sama-sama belajar untuk terus mencari ridha Allah seperti itu.
mungkin itu saja yang AA kemukakan pada kesempatan ini. Ya, untuk sahabat yang di rumah, jangan lupa untuk terus support channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah, sekian saja, kita akhiri.